Tadi siang saya lewat ke rumah seorang ibu yang saya kenal, dan saat lewat di depan rumahnya itu terdengar teriakan. Eh, Mungkin tidak marah ya, tetapi intonasinya intonasi marah. Kenapa saya tahu si ibu ini tidak marah? Karena dia selalu mengatakan, paham nggak sayang? Atau kata-kata lain yang tidak menandakan si ibu ini sedang memarahi anaknya, tetapi dari intonasinya sangat terlihat kalau ibu ini sedang merasa kesal. Entah kesal kepada anaknya atau kesal kepada dirinya sendiri. Tetapi setelah saya dengarkan sekilas atau beberapa kilas mungkin ya, dari kalimatnya itu terdengar bahwa si ibu ini sedang menerangkan pelajaran gitu. Pada saat saya lewat itu sedang menerangkan pelajaran matematika. Nah, mungkin ya kita paham ya, si ibu ini dan anaknya sedang melaksanakan pelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Dan qadarullah ketika saya lewat, yang sedang dipelajari adalah matematika. Anak SD memang, belajar perkalian, belajar pembagian dan sebagainya. Nah, kejadian seperti ini, ayah dan bunda, mungkin juga terjadi di rumah Anda, mungkin juga terjadi di rumah kita. Apalagi sekali lagi yang dipelajari adalah matematika. Jadi sebelum anaknya paham, kita sudah lebih dulu merasa pusing sebelum menjelaskan gitu ya. Nah, rasa kesal yang muncul di dalam hati kita, rasa atau emosi yang mendadak muncul gitu ya. Dan mungkin bukan hanya pelajaran matematika, pelajaran lain pun untuk anak SD sekarang kita merasa itu sudah susah, dan sebelum mengajarinya kita sudah puyeng duluan gitu ya. Kenapa sih ini bisa terjadi gitu? Kenapa sih kita selalu merasa emosi ketika kita menjelaskan sesuatu kepada anak, apalagi tentang pelajaran? Kita selalu merasa anak-anak tuh lama pahamnya, atau memang pelajaran yang susah, atau mungkin kita yang susah menjelaskan. Tetapi intinya proses ini selalu menguras energi kita, selalu menguras emosi kita, sangat menguras emosi kita. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sebetulnya ini muncul dari kesombongan kita sendiri. Kesombongan kita sebagai orang tua, atau mungkin juga kesombongan kita sebagai guru, intinya yang mengajarkan pelajaran gitu ya. Ketika anak-anak tidak paham, belum paham dengan kita menjelaskan, sekali menjelaskan anak tidak paham, 2 kali menjelaskan tidak paham, 3 kali menjelaskan tidak paham, kita sudah mulai emosi itu. Sebabnya sekali lagi cuma satu, muncul dari kesombongan kita. Nah, kesombongan seperti apa yang muncul? Kesombongan bahwa kita sadari atau tidak, kita sedang merasa kita yang memberi pemahaman pada anak. Kita yang membuat anak-anak paham. Sehingga ketika anak-anak tidak paham, kita merasa kesal. Muncul dalam diri kita perasaan bahwa kalau kita sudah menjelaskan, anak-anak akan paham. Kalau kita menerangkannya dengan cara seperti ini, anak-anak akan paham. Kalau kita menerangkannya dengan cara yang lain, mungkin anak ini akan paham gitu. Dan kita sama sekali lupa bahwa yang memberikan pemahaman itu bukan kita. Yang memberi pemahaman kepada anak bukan kita, tetapi siapa? Allah. Tugas kita hanya menjelaskan gitu. Ketika saya mengajari murid-murid saya, lalu sebelum masuk kelas, saya tidak mulai dengan perasaan bahwa Allah yang memberi pemahaman kepada anak-anak, maka ketika di kelas anak-anak tidak mengerti, itu saya emosi langsung naik gitu.
Atau langsung bertanya-tanya. Kalaupun emosi tidak naik, tapi muncul di dalam hati kita pertanyaan, ini kenapa ya anak kok tidak paham-paham? Padahal ini pelajaran gampang banget. Ini tinggal ditambahkan begini, bagikan begini, hasilnya begini, jalannya sangat mudah. Kenapa anak-anak tidak paham? Dan saya harus menjelaskan berkali-kali sampai habis jam mata pelajaran untuk menjelaskan satu hal yang mudah. Tetapi ketika sebelum memulai pelajaran, saya pahamkan di dalam diri saya resapi dulu bahwa ya Allah, Engkau yang memberi pemahaman kepada mereka, Engkau yang memberi ilmu kepada hati mereka, Engkau yang berilmu ke dalam hati mereka, Engkau yang membuat hati mereka menyukai pelajaran. Hanya Engkau yang mampu memberikan kepada mereka pemahaman. Maka berikan mereka pemahaman. Bukan hamba, bukan kita. Gitu ya, ayah bunda, sebelum memulai pelajaran ingatkan dulu ini, bukan kita yang memberi pemahaman. Ya Allah, jadikan apa yang saya jelaskan menjadi jalan agar mereka paham ilmu gitu. Jadi mereka paham terhadap ilmu dengan kita memberikan ilmu itu bukan satu hal yang sama, tetapi dua hal yang berbeda. Kita memberikan ilmu adalah tugas kita, sementara hasilnya itu bukan kewajiban kita, bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah memberikan ilmu, bukan memberikan ilmu ya, memberi jalan agar anak-anak mendapat ilmu. Sementara memberikan ilmu siapa? Allah, karena Dia yang mempunyai ilmu pengetahuan, bukan kita. Gitu. Nah, kesombongan kecil yang tidak kita sadari justru inilah yang menghambat ilmu bagi anak kita. Justru hal kecil inilah yang ternyata di mata Allah, tanda kutip ya, itu hal yang besar. Allah yang punya ilmu, tapi kita lupa minta izin pada Dia. Allah yang memberikan pemahaman, tetapi kita merasa bahwa kita yang memberikan ilmu pengetahuan. Perasaan seperti ini akan memunculkan rasa kesal ketika anak-anak tidak paham dengan apa yang kita berikan. Insya Allah kalau misalnya ke depannya kita, jadi sebelum memulai, yang namanya berdoa itu bukan hanya doa secara lafal, bukan hanya dilafalkan saja, tetapi diresapi. Rabbi zidni ilman, ya Allah berikan kepada kami ilmu. Nah di sini sebetulnya mengingatkan kita bahwa yang memberikan ilmu itu bukan kita sebagai guru, bukan buku yang ada tulisannya, tetapi siapa? Tetapi Allah, karena Dia maha pemilik ilmu. Semua ilmu bersumber darinya. Maka minta izin pada Dia, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, dan berikan rizki berupa pemahaman. Jadi kita kadang kalau berdoa, atau yuk kita berdoa dulu anak-anak, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hanya sekedar lafal, tapi kita tidak paham. Kita lupa, mungkin bukan tidak paham ya, saya yakin kita semua paham, tetapi kita lupa untuk meresapi doa ini, bahwa yang memiliki ilmu adalah Allah dan pemahaman adalah rizki, buah, bukan buah karena hasil kita, tetapi memang buah yang Allah berikan. Seperti itu. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu. Bentuk kasih sayangmu ya Allah, berikan kepada kami ilmu, rizkikan pemahaman. Semuanya bersumber dari Allah. Kalau sekali saja kita lupa, maka akan muncul kesombongan, dan kesombongan itu justru akan merusak keberkahan ilmu. Semoga bermanfaat.